Juga ada di sini. Di sini juga pernah ada. Nah, nggak apa-apa ya, belajar. Jangan malu, belajar ya. Jadi saya rasa dan harapan kita mudah-mudahan ini betul-betullah niat karena Allah Taala, supaya Allah Subhanahu Wa Taala itu memberkati daripada segala apa yang kita perbuat di dunia ini. Namun demikian, sebagaimana saya ikut menyaksikan nantinya dan sekaligus saya menyerahkan kepada Al Ustaz Abu Umar untuk melaksanakan daripada pengarahan nanti kepada dari kita ini, supaya beliau itu dapat memahami bagaimana sebetulnya dengan niat baiknya itu. Saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan. Tentunya dalam kesempatan ini banyak kita kalimat yang kurang tepat. Saya menyampaikan mohon maaf di antara kita, juga jangan ada sangkut paut untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia udah tidak wudhu belum? Udah. Nah. Tapi salaman tadi. Mau. Untuk balik ini. Sambil belajar. Iya. Beruduk dulu balik. Awalnya Itu itu memang langsung mudah. Betul. Oh, ini mana? Memang kata ahli tasawuf, kalau bukan rusak di sini nggak batal. Tapi secara pikirnya udah. Yang kan semuanya membatas iman. Nah, itulah. Jadi kalau dia sudah tak yakin lagi di hatinya, Iman. imannya juga. Iya. Karena maka iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan mulut dan bukan Jangan dulu. Jangan Jadi dulu. malam ini aja 2 kali duduk. Gila lamar itu sih. inisiatif lah, serius kan? Serius. Ingatnya dari ayahnya gimana? Di Pulau Telo. Pulau Telo kan Iya, sudah. Iya. Ini saudara kandung. Baru pulang dari sana malahan. Karena dia mau masuk muslim. Nah, Saudaranya tinggal di sana juga. enggak, tinggalnya sih di rumah kita. Oh, Tapi kebetulan ayahnya di sana, di berkunjung ke sana. dijemput. Di telepon aja. Nah, jadi ada kan. Berarti ayahnya dunia sekarang. Iya. Ada mata seru, malim dulu ada. Kepala desa, malim juga bapaknya. Imam juga. Ini yang ikut saudara bapaknya dulu. Ini ya. Bang Ambi. kalau bapaknya muslim. Tapi Ini lantar mama dengan ayah bisa, ini anak-anak juga mau. Jadi yang ada yang menampung ada neneknya, kan? Neneknya kan? Ison dulu. Ini yang maju. Kali sampai ya cuma 30. Masa nggak bisa 1 hari 1 guru? Sebulan tahu. Udah beres. Nah, tinggal nyambung ya. Waalaikumsalam. Aduh, urusan.
Terus kenapa lah? Kenapa? Kepada Mbak. Rasul Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka prosesi syahadah dan bersyahadat kembali ke pangkuan Islam ya. Insyaallah ini adalah yang terbaik ya. Sebagaimana tadi disampaikan, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama itu agama Islam. Mudah-mudahan ya ini bisa diamalkan nantinya. Nah, kepada adinda ini yang nantinya akan kembali kepada Islam, yang perlu kami sampaikan bahwa ketika kita sudah kembali ke Islam atau menjadi bagian dari orang Islam, maka berlakulah atas kita itu kewajiban-kewajiban sebagai seorang Muslim. Ya, kewajiban-kewajiban itu banyak. Ya. Di antaranya, yang banyak-banyak itu yang paling ya biasanya kita lakukan adalah sholat. Ya. Jadi kalau sudah jadi orang Islam, maka punya kewajiban sholat. Sholat itu 5 kali sehari. Ya. Nanti kapan-kapan waktunya, alhamdulillah kita tinggal di komunitas Muslim, sehingga kita bisa mendengar suara azan. Ketika terdengar suara azan, maka itu tanda waktu sholat masuk, berarti kita sudah sholat. Ya. Nah, seperti apa sholatnya, berapa rakaatnya, tentunya itu perlu dipelajari. Dan insya Allah semua yang di rumah ini bisa mengajarkan. Yang ini sekian rakaatnya, yang ini bacaannya, ya kan? Nah, itu bisa dipelajari. Segala sesuatu dalam Islam ini bisa dipelajari. Ya, tinggal kemauan kita mau mempelajarinya atau tidak. Nah, selain sholat, nanti kalau di bulan Ramadan kita juga ada kewajiban berpuasa. Ya, maka itu juga kita harus laksanakan. Apalagi karena kita kalau orang Islam itu yang perempuan disebut muslimah, kalau yang laki-laki itu muslim, kalau perempuan namanya muslimah. Jadi adinda ini nanti kalau udah masuk Islam jadi muslimah. Nah, kalau muslimah itu ada kewajiban yang lain selain sholat puasa tadi, ada kewajiban menutup aurat. Ya, menutup aurat. Kalau di bagian kepala ini maka dia harus ditutup dengan kerudung. Ya. Nah, kalau bagian tubuhnya ditutup dengan pakaian yang longgar, ya pakaian longgar, ya apakah dia jubah atau apa gitu ya, yang penting longgar sehingga tidak menampakkan bentuk tubuh. Intinya adalah di dalam Islam seorang muslimah itu berkewajiban menutup auratnya. Seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan, ya. Sehingga ketika dia keluar dari rumah dia wajib menutup auratnya. Kalau dia dalam rumah ya nggak apa-apa, karena di rumah adalah semua mahramnya, artinya saudaranya yang boleh melihat aurat. Tapi kalau dia sudah keluar rumah maka dia harus menutup aurat. Itu kewajiban, bukan pilihan ya. Boleh, bukan pilihan. Artinya kalau pilihan tuh boleh pakai kerudung juga boleh nggak pakai, bukan begitu. Harus dipakai. Gitu. Jadi sehingga nanti kalau keluar rumah kita harus berkerudung. Ini sekaligus sebagai identitas, ya, identitas menunjukkan bahwa oh dia muslimah, kan gitu. Sehingga nanti kalau dia keluar nggak pakai kerudung, ini udah muslimah atau belum? Karena setahu saya dulu, nah kan gitu ya kan? Jadi setahu saya dulu tuh kayak begini-begini gitu. Tapi kalau dia sudah kerudung, oh berarti udah masuk Islam dia, berarti udah. Nah, berarti saudara kita. Nah, jadi di dalam Islam ini, adinda, ketika adinda sudah bersyahadat, sudah menjadi bagian dari kaum muslimin, maka adinda ini saudara kita, ya, saudara seiman, saudara seakidah. Maka kita sebagai saudara berkewajiban memberikan perlindungan, ya, termasuk yang tak kalah penting memberikan pengajaran. Ya. Tidak bisa juga nanti dia udah masuk Islam kita biarkan saja, dalam artian dia nggak ngerti sholat, ya dia nggak tahu puasa seperti apa, dia nggak bisa baca Al-Quran segala macam. Nah maka kewajiban kita yang saudara ini adalah memberikan pengajaran tadi,
ya kan? Ya sholat itu seperti apa, baca Qurannya gimana. Kalau nggak ada gurunya silahkan datangkan guru atau datang berguru kemana, ya kan? Nah, itu yang seperti itu. Jadi dalam Islam menuntut ilmu itu wajib ya, Adinda. Ya, menuntut ilmu itu wajib dalam Islam ini. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Khususnya ilmu syariat, ilmu tentang agama kita ini nantinya, ya. Nah, kalau ilmu matematik, bahasa Indonesia segala macam itu di sekolah. Tapi kalau ilmu syariat ini nggak mesti harus duduk di bangku sekolah, tapi kita bisa bertanya, bisa berguru, bisa ikut majelis taklim. Nah itu. Jadi Adinda ini juga nanti ya biasa nanti kalau ada majelis taklim datanglah ke majelis taklim biar tahu, ya. Nah itu ya. Jadi ada kewajiban, ya, konsekuensi ketika kita sudah menjadi seorang muslim. Apakah berat? Tidak berat sebenarnya kalau kita laksanakan. Ya, kalau kita melaksanakannya kayak sholat itu kan sudah biasa, akhirnya menjadi kebiasaan. Udah biasa sholat. Yang berat itu nggak biasa sholat, tiba-tiba sholat, betul kan? Iya. Orang kata kita gini, ada pepatah itu, ala bisa karena biasa, kan gitu. Jadi kalau orang rajin sholat, sebenarnya karena dia sudah biasa sholat, kebiasaan sholat, jadi sholat itu nggak berat, biasa saja. Jadi yang buat berat sholat itu karena tidak biasa sholat, jadi ketika dia sholat berat rasanya. Nah itu karena nggak biasa dia sholat, oleh karena itu dibiasakan. Ya, kalau sudah 5 kali sehari, insya Allah terbiasa nanti yang 5 kali sehari, 5 waktu. Nah jadi itu paling tidak, jadi saya ingatkan kembali bahwa itulah kewajiban nanti sebagai seorang muslim atau muslimah, gitu. Kemudian selanjutnya saya pastikan dulu Adinda ini ketika masuk Islam ini nantinya tentunya tidak dalam paksaan, ya, tidak ada yang memaksa. Kita menyaksikan semua ya, tidak ada yang memaksa dan ini dengan niatnya sendiri. Ya, kenapa saya tanya ya karena ini penting. Ya selain memang dia sudah akil dan balik, ya artinya dia tidak di bawah pengasuhan siapa lagi. Ya gitu. Sudah akil, dia sudah bisa menentukan nasibnya sendiri. Kecuali dia di bawah umur, ya di bawah umur dan di bawah pengasuhan siapa. Nah kita tidak boleh. Kita harus nanya yang ngasuh dia. Nah, tapi karena dia sudah balik, sudah berakal, sudah cukup umur, sudah bisa memayis dia, sudah bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah, sehingga kita bisa langsung nanya dia. Nah, dia tidak lagi di bawah siapa-siapa kan gitu. Maka saya sudah pastikan tadi berarti tidak ada yang maksa. Gitu, ya. Baik, saya kira saya pun tidak berpanjang-panjang karena kita juga mau istirahat ya, tadi mau tidur ya. Jadi prosesinya tadi sudah berwudu ya, sudah dalam keadaan suci ya, tinggal kita mengumandangkan syahadat ya kan. Jadi dulu pernah datang seorang kepada sahabat, apa yang kalian lakukan kalau ada di antara kalian yang masuk Islam? Ya katanya bersihkan dirimu, cucikan dirimu. Nah, tadi maka saya suruh duduk ya, baru kemudian bersyahadat kan gitu ya. Baik, jadi kita langsung aja ya. Nah, jadi di sebelah sini Di Solo guru itu. apa bersihnya ya sama. Jadi kita mulai. Jadi Adinda nanti mengikuti apa yang saya bacakan ya. Oke. Yang lain supaya memperhatikan dan menyaksikan ya. Didengarkan dan ikuti ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad dar Rasulullah. Bukan salah. Muhammadar Rasulullah. Oke, lalu apa ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasul utusan Allah. Nah, jadi sudah disaksikan adinda ini sudah bersyahadah, dengan demikian beliau sudah resmi menjadi seorang muslimah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا الشاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. آمين. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على حبيبنا وشفيعنا وفخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافرا إلا وصلته، ولا دعاء إلا قبلته، ولا حاجة من حوائجنا إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلب أختنا هذه على دينك وعلى طاعتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا نور السماوات والأرض نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم نور قلبها كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية. اللهم إنا نسألك الهداية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. فاستجب دعائنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا بارك لنا في أمرنا. اللهم بارك لنا في حياتنا. اللهم بارك لنا في رزقنا إنك أنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.